Ya, halo sahabat produktif semuanya ya. Jumpa lagi masih di sesi Zoom meeting IC Club tanggal 15 ya, Bang. Ya, November 2022 part 2 ya. Sebelumnya tadi sudah disampaikan mengenai sentimen-sentimen secara umum ya, secara global, sektor-sektor yang kiranya itu cukup menarik untuk diperhatikan, terus mana yang kiranya sedang tertekan gitu kan. Nah, eh, untuk sesi part 2 ini, aku akan lebih fokus ke pembahasan emiten ya kali ini. Jadi kita sifatnya itu sharing ya Bang, sharing bareng, kita belajar bareng gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa emiten yang sedang aku perhatikan gitu Bang. Karena akhir-akhir ini kelihatannya ya menarik dari sisi kinerjanya, terus ya nanti kita akan lihat saja gitu bareng-bareng seperti apa. Nah, untuk yang pertama ini saham auto ya, PT Astra Auto Part. Jadi ini udah aku share mengenai public expose, paparan publiknya. Kita ingin berinvestasi pada suatu saham, minimal banget kita udah tahu dulu kira-kira, nggak harus detail nggak apa-apa, cuman gambaran umum gitu ya, perusahaan tersebut sebenarnya bergerak di bisnis apa gitu kan, terus ngapain aja, terus kalau misalnya dia jual produk ya produknya apa gitu, biar minimal kita itu ada gambaran, oh dia ternyata untungnya ini dari misal jualan obat herbal gitu. Kalau misalnya PT Astra Autopart ini, oh dia adalah perusahaan spare part gitu ya, otomotif, motor dan mobil gitu. Nah, untuk gambaran secara umumnya sih mengenai Astra Autopart ini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya di paparan publiknya, bisa pelajari yang lebih detail karena aku di sini mungkin hanya spill sekilas aja gitu. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa pelajari lebih dalam nanti di waktu tersendiri karena nggak bisa ya kita bahas di momen ini dengan detail ya Bang karena terbatas waktunya. betul. Jadi pada intinya sih gambaran perusahaannya, dia perusahaan intinya produksi juga, terus dagang juga gitu, apa distribusi juga gitu. Ya kita tahu lah dia termasuk anak perusahaannya PT Astra Internasional ya, perusahaan yang bisa dibilang ya cukup wonderful lah gitu. Jadi ya kurang lebih secara manajemen ya mungkin gak jauh berbeda lah sama baiknya gitu. Nah, untuk PT Auto ini itu aku langsung ke ini aja ya. Nah, ini untuk pemegang sahamnya itu dipegang oleh PT Astra 80%, terus 20%-nya itu oleh masyarakat. Terus ya di bawahnya teman-teman bisa perhatikan ya kayak ada divisi, entitas anak, terus entitas asosiasi dan sebagainya. Ini detail-detailnya teman-teman bisa pelajari juga lebih lanjut. Ya terus bisnisnya juga dia seperti yang tadi sempat disinggung, dia ini menjual apa namanya ya spare part gitu ya, suku cadang, terus pelanggannya juga brand yang terkemuka ya, terkenal di Indonesia nih, ada Honda, Yamaha, ya Suzuki, terus ya macam-macam lah pokoknya. Terus dia bergerak di ini apa eh, spare part terus motor, terus ada kendaraan truk juga gitu. Ya kurang lebih sekilas untuk perusahaannya seperti itulah. Biar ada gambaran ternyata dia bergerak di bidang otomotif khususnya suku cadang gitu kan. Nah, kemudian kita akan bahas ke laporan keuangan terbarunya ya, seperti biasa. Karena sekarang di kuartal 3 ini aku sudah downloadkan laporan keuangan auto.
per bulan apa sih ini? Berarti 30 September 2 ya. Jadi di kuartal 3 kemarin. Bang, barangkali Nah, kita langsung ke barangkali ada teman ya. IC sobat IC klub yang pengen misalkan pengen download sendiri tuh downloadnya di mana Bang? Oh ya, oke. Untuk laporan keuangan ya, teman-teman itu bisa sebenarnya dapatkan di websitenya IDX ya. Jadi nanti teman-teman ya search aja idx.co.id, terus masuk ke perusahaan tercatat ya. Nah, di sini nanti ada laporan keuangan tahunan gitu. Teman-teman klik saja, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Tinggal masukkan kode saham, terus ini ada jenis laporan keuangan, tahun sama periode kuartalnya ya yang sedang berjalan. Kalau sekarang kuartal 3 berarti kita pilih triwulan 3 gitu. Terus teman-teman juga sebenarnya bisa akun di website perusahaannya sampai 2018. Nah, untuk laporan keuangan yang lebih lama lagi kayak misal 2015 ke bawah, teman-teman bisa lihat di ya website perusahaannya masing-masing sih. Kayak gitu. Mungkin nanti kita ada pembahasan sendiri ya Bang Oke, terkait siap. gimana cara mendapatkan keuangan yang lebih mendetail gitu. Oh, oke. Eh, ya, kita lanjut ya ke yang laporan keuangan dari auto. Jadi yang kita perhatikan seperti biasa ya, ada beberapa komponen. Pertama itu kita lihat asetnya. Aset ini ya berarti kekayaan lah dari auto ini. Dia ini terdiri dari aset lancar, ada kas itu sekitar 2 juta. Nah, teman-teman seperti biasa ya bacanya perhatikan ininya juga keterangan kalau dia ini dinyatakan dalam jutaan rupiah, berarti kan ini harus ditambahkan nolnya 6 lagi gitu. Berarti sekitar 2 yang Miliar. aset lancarnya atau kasnya senilai 1,7 triliun ya. Ya. Dia bisa dibilang naik ya. Naik. Dan kemudian kita lihat ke jumlah aset totalnya nih. Jadi aset kan terdiri dari dua ini, aset lancar atau kita bisa sebut aset-aset yang gampang dicairin lah. Terus kayak ya bangunan, kawan gitu. Nah, dari total semuanya, dari kedua komponen itu, dia ini punya aset senilai 18 triliun nih. Naik dibandingkan tahun lalunya yang cuma 16 triliun gitu. Nah, secara neraca ya, kalau misalnya teman-teman udah mulai mempelajari laporan keuangan, itu ya sekitar mungkin 10%-an, 11%-an ada gitu. Ya bisa dibilang perusahaan ini cukup apa ya, bagus lah, karena nggak kekeringan duit gitu. Jadi dia pegang duit segini gitu. Nah, ini nanti jadi pertimbangan juga buat teman-teman kalau misalnya melihat utang lah, jangka pendeknya dia itu seberapa. Kemudian teman-teman tinggal bandingin aja sama ininya apa kasnya gitu. Nah, jadinya teman-teman nggak khawatir kalau ternyata perusahaan ini ya kasnya ada, terus utang jangka pendeknya kalau misalkan lebih kecil itu ya nggak khawatir kalau dia apa namanya nggak bisa bayar utang jangka pendek gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang penting yang kedua yaitu ekuitas ya. Modal bersihnya dia kita bisa lihat di sini. Kita lihatnya yang ekuitas diatribusikan pemilik entitas induk ya, karena ini yang punya auto gitu. Kalau yang kepentingan non pengendali itu biasanya perusahaan anaknya gitu, ditambah perusahaan anaknya. Nah, ini secara ekuitas juga dia masih naik. Coba
kan 11 banding kita kurangi dengan 10 ya. Berarti naik sekitar 1 triliunan. Jadi bisa dibilang bertumbuh ya secara ekuitas gitu. Nah, kemudian yang terpenting selanjutnya itu juga mengenai pendapatan dan laba gitu ya. Karena ini yang biasanya sangat diperhatikan oleh investor gitu. Jadi asal pendapatan naik biasanya gas gitu. Walaupun sebenarnya kita harus tetap memperhatikan yang lain-lain juga gitu ya. Karena ya yang namanya kalau misalnya kalian semakin lama di dunia saham, semakin yang ngerti lah. Ternyata pertimbangan dari apa namanya orang itu untuk berinvestasi bukan cuma laba gitu. Kadang-kadang ada juga dari berita-berita gitu, sentimen dan ya intinya kompleks lah. Nah, cuman laba ini bisa dibilang salah satu aspek yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, pendapatan dia 13 triliun, naik ya 2 triliunan dibanding yang tahun lalu, kuartal 3 tahun lalu, 2021 yang hanya 11 triliun. Terus ini kan dikurangi nih, apa namanya, laba kotor dan sebagainya, akhirnya dapat laba bersih itu yang ini diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu 831 miliar ya, miliar. Jadi ini naiknya cukup signifikan dibandingkan yang tahun 2021 yang hanya 400-an miliar. Ya bisa dibilang hampir dua kali lipat lah ya. Nah, kita bisa simpulkan ya dari ekuitas, terus aset, terus apa namanya penjualan, terus akhirnya laba bersih itu bertumbuh ya. Jadi ya bisa dibilang ini perusahaan yang cukup solid lah, cukup bisa dipertimbangkan gitu buat teman-teman invest. Nah, cuman kita nggak berhenti sampai situ gitu ya. Kita harus lihat dulu secara valuasi harga sahamnya apakah masih bisa dibilang murah atau mungkin udah mahal gitu. Karena kalau misalkan kita ya kembali lagi perusahaan itu sebagus apapun kinerjanya, terus kalau kita belinya di harga yang bisa dibilang apa ya mahal gitu atau nggak wajar ya potensi kita buat apa ya untung malah sedikit, malah kita banyak potensi buat floating rugi ya, floating loss gitu. Jadi valuasi perlu banget dipertimbangkan setelah kita itu pastikan bahwa perusahaan yang kita apa namanya analisa kinerjanya itu baik gitu ya. Kemudian teman-teman harus pastikan tuh harganya masih worth it apa enggak, masih murah apa enggak, masih wajar apa enggak gitu. Kalau misalkan udah enggak wajar ya jangan dikejar gitu ya. Kita tunggu aja gitu. Atau mungkin masukkan ke watchlist dulu, kita incar gitu ya. Kita masuknya ketika harganya misal nanti suatu saat turun, baru gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru lah gitu. Karena apalagi di apa ya bursa kita itu ada 700 lebih emiten ya Bang. Ya, Nah, artinya masih banyak saham lain yang ya kalau kita mau cari ya bagus juga gitu. Jadi jangan terpaku hanya kepada beberapa saham yang kita incar saja kalau misalnya memang secara valuasi itu sudah apa namanya kurang worth it buat dibeli gitu. Nah, oke, kita lihat ke valuasi ya. Ini aku kumpulkan data ya. Apa namanya? 10 tahun terakhir, Bang. Dari ini ada book value, harga saham, PBV dan ROE. Aku biasanya melihat PBV dan ROE gitu ya. Secara historisnya gitu untuk apa ya? Mempertimbangkan valuasi harganya juga. Karena kadang-kadang kan gini, apa namanya? Apalagi kalau seperti awal-awal kita ini ya menilai harga suatu saham kan wah kalau PBV di bawah 1 itu biasanya murah gitu kan, biasanya murah gitu. Nah cuman memang benar murah, cuman kadang-kadang memang ada perusahaan yang nggak bisa kita nilai harga wajarnya dengan PBV di bawah 1 gitu ya. Kayak contoh misal kalian mau beli BBCA, BBRI
Astra gitu ya, ASI di harga 0,1 ya mungkin nunggunya sampai nggak tahu kapan gitu dapatnya gitu. Karena saham-saham seperti itu ya bisa dibilang sangat susah lah dihargai di bawah PBV 1. Karena dia memang punya keunggulan lebih ya. Mungkin brandnya terkenal, terus produknya ini susah disaingi. Intinya perusahaan-perusahaan yang kalau istilahnya apa ya, wonderful company gitu. Kecuali misalnya kayak COVID kemarin, ya itu mungkin berakibat banget ya buat perusahaan-perusahaan yang besar karena otomatis ya seluruh saham juga bakal terdampak sih kalau misalnya krisisnya besar gitu. Nah, momen-momen seperti itu kan yang bisa membuat harga saham-saham seperti itu yang jatuh gitu. Tapi kan nggak setiap hari, nggak setiap bulan gitu kan, atau setiap tahun gitu. Artinya jarang. Jadi harga wajarnya kita nggak bisa tentukan dari PBV yang di bawah 1 tadi gitu. Nah, seperti ini juga kayak auto. Ini data PBV dan ROE dari tahun 2013 sampai 2022 ya. Minimal kuartal 3 ini 2022. Jadi auto ini pernah dihargai PBV 2 kali nih. Bisa dibilang ini apa ya, kinerja terbaiknya pada saat tahun 2014 sorry. Dan pada saat itu tuh ROE-nya itu sekitar 9%-an, hampir 9,5 lah, 9%. Nah, kemudian di tahun 2015-nya dia harga apa namanya? Harga apa ROE-nya turun gitu. Akhirnya PBV-nya juga ikut turun gitu ya. Karena keuntungan ekuitas. Jadi keuntungan dibandingkan ekuitasnya itu menurun, artinya ya PBV-nya juga, book value-nya juga bakal menurun gitu. Dan ini akan berpengaruh sama harganya. Otomatis harganya dalam jangka waktu yang nggak sebentar juga dia bakal ikut turun gitu. Jadi kita bisa lihat ya di harga sahamnya pun ketika dia di 2014 naik nih sempat nyentuh 4.000 si auto ini, kemudian turun nih jadi 1.600 ketika dia itu cuma menghasilkan ROE 3%. Gitu juga PBV-nya turun gitu. Intinya sih gini, apa namanya? ROE itu akan apa ya, merepresentasikan gitu kinerja dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini PBV ya. Kalau misalnya dia ini menurun ya otomatis PBV-nya juga bakal menurun gitu. Karena nilai valuasi atau book value-nya juga menurun kan. Misalkan laba. Yang menarik itu di sini nih. Ketika tahun 2015 sampai 2020, dia ini di ROE sekitar 3-5%. Nah, dia dihargai mentok-mentok itu BBV-nya itu 1. Rata-rata di bawah 1 ya, 0,6, 0,5 gitu ya. Jadi ya kalau dinilai secara PBV sih memang sangat murah ya. Tapi kan memang karena kinerjanya yang seperti itu, ROE-nya itu di sekitaran 3-5%. Nah, kemudian di kuartal 3 2022 ini itu mulai menarik nih. Jadi dia ini sekarang ya per kuartal 3 udah menghasilkan ROE itu 7%-an. 7%-an ini artinya laba tadi ya. Laba tadi yang aku jelasin. Nah, ini di laporan keuangan 831 miliar dibandingkan ekuitasnya yang senilai mana tadi? Sorry. Nah, ini yang senilai 11 triliun itu nilainya 7%, guys. 7%. Nah, ini kan kuartal 3-nya gitu ya. Dia ini udah 7%. Dimana bisa dibilang ini kinerja terbaik dia setelah 2014 lalu yang ROE-nya menyentuh 9%. Nah, kalau misalkan kita setahunkan ya di kuartal 3 2022 ini, berarti kan kita hitung aja ya langsung coba. Misalnya 7 ya. 7
kan di kuartal 3 kita bagi aja 3. Artinya nanti kita bisa dapat per satu kuartalnya dia dapat ROE berapa gitu. Terus kita kali 4 atau disetahunkan. Nah, kita dapat 9 nih, 9%-an lah. Nah, ini bisa dibilang ROE dia ya, menyamai ROE tahun 2014 yang 9% juga gitu. Nah, secara kinerja, berarti kan kinerja dia bisa dibilang membaik, tapi anggaplah setengah lah dari harga wajarnya yang satu ya. Artinya kalau misalkan beneran nih kinerjanya bagus, terus nanti auto ini diapresiasi pasar, kalau misalnya anggaplah teman-teman masuk di PBV sekarang, berarti itu di harga sekitar 1.500 ya Bang, sekarang ya auto ya, 1.500-an. Ya berarti potensi dia buat ke PBV 1 atau ya untung gampangnya, untung 100% itu ya sangat mungkin saja terjadi gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ya dia bisa juga nih, karena di 2014 lalu dia sempat ke PBV 2 ya. Dimana pada saat PBV 2 dia ini kita lihat labanya ini ya. Dia labanya juga di setahunkan itu sekitar 871 miliar gitu. Nah, sekarang di kuartal 3 saja dia udah dapat 831 miliar gitu. Kalau misalnya kita setahunkan, kemungkinan ya bisa lebih dari ini, 800 miliar. Nah, jadi kesimpulannya gini, bisa dibilang potensi kuartal 2022 ini ya, jika dihitung secara full ya, kinerja dari auto ini melampaui lah dibandingkan kinerja terbaik dia yang pernah dia capai di 2014, di mana ROE-nya itu sampai 9%-an gitu. Jadi di sini kan ada gap, artinya ketika kinerjanya udah mulai membaik, tetapi PBV-nya dia ini masih dihargai setara lah sama ketika kinerjanya ini masih di ROE 5, terus 3 bahkan gitu kan. Nah, menurut aku yang menarik di situ gitu. Jadi ada potensi kalau misalnya teman-teman pengen nyari saham-saham yang untungnya ini bisa baik, mungkin di saham-saham auto seperti ini gitu. Nah, secara valuasi seperti itu ya, bisa dibilang harga saat ini dengan BBV segitu ini sangat murah ya, Bang. Sangat murah. Terus ngelihat prospeknya juga kalau dibandingkan kuartal-kuartal dan tahun-tahun sebelumnya juga harga wajarnya memang dia dihargai segitu. Di 0,5, 0,6, ya mentok-mentok 1 lah gitu. Karena dia belum pernah nih kinerjanya sebagus tahun 2014 gitu. Hanya tahun ini nih kemungkinan potensi dia ada sampai ke kinerja yang sama di 2014 yang lalu gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya, aku jadi bagi 2 saja ya. Ada positif dan negatifnya. Yang pertama itu kalau kita lihat secara positifnya dulu ya, yang manis-manis dulu. Auto ini perusahaan yang bisa dibilang bertumbuh ya, sangat bertumbuh bahkan ya. Ya cukup konsisten walaupun pertumbuhannya memang enggak ya terlalu cemerlang banget gitu ya. Enggak langsung, maksudnya untungnya sampai 20% gitu. Terus kenaikannya 30%, enggak kayak saham-saham batubara sekarang. Cuman dia konsisten bertumbuh gitu tiap tahun ya 5%, 7% gitu. Secara ekuitas, aset gitu kan. Terus dan pendapatan dan labanya gitu. Nah, ini bisa dilihat ya grafiknya. Perbandingan aset, ekuitas, pendapatan sama laba, jadi cenderung naik. Terus yang kedua yang menarik lagi itu ya itu tadi, secara valuasi bisa dibilang ada gap gitu. Jadi dia ini kinerjanya bisa dibilang udah oke nih. Karena potensi dia itu melebihi kinerja terbaik dia di 2014, di mana ROE-nya pernah di 9. Nah, dia sekarang berpotensi juga bahkan melebihi ya. Nah, tapi PBV dia
itu masih dihargai di 0,64. Artinya masih dihargai seperti kinerja yang ya pada saat dia ROE-nya masih di 5%, 4% gitu, yang kurang baik lah. Nah, itu yang menjadi menarik gitu ya dari auto. Kemudian yang dari sisi negatifnya apa? Dari sisi negatifnya itu memang auto ini perusahaan yang sangat bertumbuh ya. Cuman aku lihat-lihat, kalau misalnya kita coba bandingkan ya, pendapatan dia dibandingkan dengan keuntungan gitu, atau laba bersih. Eh, jadi pendapatan dia itu sekitar berapa tadi ya? 11 triliun atau 13. Nah, ini. Itu. Ini pendapatan dia ya. Pendapatan dia itu 13 triliun. Nah, kemudian ini kan dikurangi nih beban pokok pendapatan, terus biaya kotor dan laba kotor dan sebagainya, akhirnya dia dapat keuntungan bersih itu 800 miliar. Jadi perbandingannya jauh banget gitu. Makanya ROI dia itu tadi ya 7% atau bahkan lebih rendah lagi tuh di tahun-tahun sebelumnya yang di 3%, 4%, 5% gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya kalau misalnya kita ngitung nominal sih 800 miliar itu gede banget ya. Pasti. Bahkan bisa bikin aku sama Bang J itu jadi sultan lah di Cilongok. Nah, Tapi kalau misalnya 800 miliar ini kita bandingkan sama aset yang dia punya, pendapatan yang dia punya, yang nilainya itu asetnya 11 triliun tadi, pendapatannya nilainya 13 triliun, ya ketemunya tadi itu ROE-nya itu 7% gitu. Dimana kita tahu kalau indikator ya, walaupun nggak bisa disamaratakan sebenarnya gitu. Perusahaan yang bisa dikatakan bagus atau profitable itu ya di atas 10% gitu. Kalau spesial lagi di 20% sampai 30% itu wow lah gitu. Jadi yang agak kurang gitu ya secara negatifnya, penilaian negatifnya di situ. Jadi si auto ini ya dia menghasilkan laba cuman ya nggak gede gitu. Akhirnya ya tadi pertumbuhan dia memang bisa dibilang konsisten bertumbuh, cuman ya perlahan-perlahan banget gitu. Nah, mungkin itu juga ya yang mengakibatkan si auto ini dihargai itu ya selama dari 2015 sampai sekarang itu dihargai ya mentok itu di PBB 1 lah. Rata-rata itu di 0,5. Jadi setengah dari harga aslinya gitu. Kalau misalnya kalian ini beli barang ya harganya itu 1.000 harga aslinya. Nah, kalian itu kalau beli auto itu harganya cukup dengan harga 500 rupiah gitu. Artinya kalian masih diskon 500 rupiah gitu. Nah, cuman yang menariknya tadi, dia ada potensi kinerjanya membaik gitu, bahkan melebihi di di 2014-nya gitu. Eh, Seperti itu. Nah, aku juga agak ini sih Bang, agak bertanya-tanya gitu, kenapa ya? Dia ini kan bisnisnya sebenarnya bagus ya, di spare part, terus asetnya dia gede, pendapatannya itu gede ya. Tadi ini pendapatannya gede 13 triliun, tapi kenapa laba bersihnya itu hanya 800 miliaran gitu. Nah, setelah coba kita perhatikan ya di bawah-bawah sini, setelah pendapatan ini ada beban pokok nih, sekitaran 11 triliun sendiri. Jadi kemungkinan ini nih yang menggerus pendapatannya sehingga dia itu cuma dapat laba bersih itu 800 miliar gitu. Jadi kan nih, dia dapat pendapatan ya atau penjualan itu 13 triliun lah. Anggaplah barang kalian laku segitu gitu. Kemudian ada nih beban pokok pendapatan dikurangi 11 triliun. Berarti kan sisanya tinggal 2 triliun ya. 2 triliun itu harus dikurangi lagi biaya ini. Ada laba bruto, terus beban penjualan, terus ya banyak lah di bawah-bawah. Terus ada pajak juga, terus ya macam-macam sehingga kita baru nih dapat laba bersihnya 800 miliar gitu. Dah, jadinya mungkin teman-teman bisa ini ya eh, pelajari lebih lanjut di bagian notes-nya ini di halaman 24. Jadi beban pokok pendapatannya itu apa aja gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira beban pokok apa gitu ya
yang membuat dia ini beban pokoknya besar sehingga menggerus laba bersihnya gitu. Kalau misalkan anggapanku sih gini, kalau beban pokok itu dibandingkan laba bersih, NPM atau apa ya? Aku agak lupa sih. Ya, NPM. Net profit NPM ya margin. Bang? Net profit margin. Baik, benar. Iya. Jadi NPM-nya itu ya bisa dibilang ya tadi itu cuma sekitar 6-7% gitu. Jadi 639 lebih tepat. oh ya, 639.